Halo, kembali lagi di Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas materi tentang produksi dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, pengertian dari produksi itu adalah kegiatan menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Nah, orang atau badan yang melakukan kegiatan ekonomi produksi itu kita sebut sebagai produsen. Kemudian, barang atau jasa yang dihasilkan dari kegiatan produksi kita sebut sebagai produk. Nah, contoh kegiatan produksi itu misalkan kita ingin membuat pakaian. Pakaian dibuat dari kapas, kapas menjadi benang, kemudian benang itu akan menjadi kain, lalu akan menjadi pakaian. Itulah kenapa produksi disebut sebagai kegiatan menambah nilai guna suatu barang atau jasa, karena yang awalnya kapas bisa menjadi pakaian, seperti itu. Kemudian bidang-bidang produksi itu yang pertama ada yang namanya ekstraktif. Ekstraktif itu artinya kita memanfaatkan sesuatu dari alam tanpa melakukan pengolahan. Misalkan perikanan, itu kan kita hanya mancing ibaratnya, terus kita sudah bisa memanfaatkan. Nah, itu disebut sebagai produksi tetapi bidangnya ekstraktif. Kemudian kalau agraris itu kita memanfaatkan sumber daya alam tetapi kita perlu pengolahan. Di sini kita sebut misalkan dalam pertanian atau perkebunan itu kan memanfaatkan alam tetapi perlu diolah, perlu ditanam padi dulu, nanti dipanen kayak gitu-gitu. Itu masuk ke bidang agraris. Lalu ada bidang industri. Kalau bidang industri itu kita ingin mengolah barang atau jasa menggunakan mesin. Gampangnya seperti itu. Jadi untuk mengubah nilai guna tersebut kita akan menggunakan mesin. Kemudian bidang dagang itu dengan melakukan kegiatan jual beli barang. Kemudian yang terakhir itu ada bidang jasa. Bidang jasa itu berarti dia tidak berwujud barang ya, tetapi layanan seperti itu. Contohnya pendidikan dan kesehatan. Kemudian faktor-faktor produksi apa aja sih? Yang pertama ada sumber daya alam. Yang kedua ada sumber daya manusia atau kita sebut sebagai labor. Terdiri dari yang terdidik, terlatih, sama tidak terdidik dan juga tidak terlatih. Kemudian ada juga modal atau kapital berupa uang tunai, modal pribadi, hak paten, surat berharga, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah skill keterampilan, baik itu dalam manajemen, teknologi, ataupun komunikasi. Nah, dalam sistem balas jasa, itu sumber daya alam biasanya disebut sebagai sewa atau rent. Karena kan kalau misalkan kita punya tanah nih, kita bisa menyewakan gitu kan. Kalau sumber daya manusia, kita sebut upah atau wage. Kemudian kalau modal kita sebut sebagai bunga atau interest, dan skill keterampilan kita sebut sebagai laba atau profit, karena dengan keterampilan tersebut kita akan mendapatkan biaya gitu atau laba gitu atau keuntungan. Selanjutnya kita akan berbicara tentang perilaku produksi. Perilaku produksi itu nantinya ada dua. Yang pertama kita sebut sebagai iso-quan. Iso itu artinya sama, quan artinya jumlah produknya itu akan sama gitu. Jadi maksudnya gimana? Isoquant itu artinya kombinasi dari dua faktor produksi yang sudah kita bicarakan sebelumnya, di mana menghasilkan jumlah produk yang sama. Misalkan kita padukan antara sumber daya manusia dengan SDA nih. Jadi misalkan SDM-nya 5, SDA-nya berapa, tapi hasilnya nanti produksinya itu akan sama. Contoh, di sini ada kombinasi A sampai D. Kemudian kita padukan faktornya, yaitu faktor modal sama tenaga kerja. Nah, di sini modalnya kalau 50, tenaga kerjanya 1, jumlah produknya 1.500. Kemudian kalau modalnya kita kurangi, tenaga kerjanya kita tambah, juga hasilnya 1.500 dan seterusnya. Intinya seperti itu. Jadi walaupun ada dua faktor yang dipadukan, itu nanti jumlah produknya itu akan tetap sama. Nah, untuk grafik isoquant itu bisa kalian lihat seperti ini ya. Jadi cembung bentuknya. Selanjutnya ada yang namanya isokos. Kalau isokos itu mengkombinasikan dua faktor produksi dengan biaya yang sama. Di sini ada kombinasi A sampai E, kita menggunakan modal dengan harga 150 dan tenaga kerja dengan harga 100. Nah, untuk isokos kan berarti biayanya sama. Jadi total pengeluarannya itu harus tetap sama. Misalkan 1.200 semua. Nah, kalau misalkan tenaga kerjanya itu 0, maka modalnya tinggal 1.200 dibagi
150, nanti akan dapat 8. Jadi kalau modalnya 8, tenaga kerjanya harus 0 nih, karena total pengeluarannya itu harus 1.200. Tapi kalau misalkan tenaga kerjanya itu 3, berarti 3 kali 100 kan sudah 300. Berarti sisanya 1.200 kamu kurangi 300, nanti sisa berapa dibagi 150, nanti akan didapatkan modalnya 6. Jadi kalian bisa mengubah jumlah modal sama tenaga kerja asalkan total pengeluarannya itu tetap 1.200. Kemudian ini ada diagram dari isokos. Kalau isokos bentuknya berarti menurun ya. Kemudian untuk kurva keseimbangan produsen itu terjadi jika kurva isokon itu bersinggungan dengan isokos, bukan memotong, hanya bersinggungan seperti contoh di gambar ini. Selanjutnya kita bahas tentang fungsi produksi. Secara pengertian, fungsi produksi itu adalah hubungan antara jumlah output maksimum yang dapat diproduksi dan faktor produksi atau input yang diperlukan untuk menghasilkan output dengan tingkat teknologi tertentu. Kita punya persamaan fungsi Q sama dengan F dikali R K L T. Untuk pengertian simbol-simbolnya kalian bisa baca di sini ya. Nah, tetapi kan di atas ini rumit kan. Nah, kita ada penyederhanaan di mana nanti hanya menggunakan kapital atau modal dan labor atau tenaga kerja. Kemudian ada juga tentang hukum dari produksi sendiri. Ada the law of diminishing returns. Apa sih maksudnya? Jadi, yang dimaksud atau artinya itu adalah hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang. Kok bisa? Jadi gini. Jadi, apabila faktor produksi yang variabel itu adalah tenaga kerja ya. Jadi, kalau kita tambahkan terus-menerus per 1 unit, maka suatu saat akan mencapai produksi totalnya. Jadi, gini, kalau kita menambahkan tenaga kerja per 1, misalkan awalnya 5 tenaga kerja, kemudian tambah lagi jadi 6, 7, 8, kayak gitu-gitu, maka total produksinya itu akan bertambah sampai dia mencapai tingkat tertentu. Jadi kalau sudah sampai tingkat tertentu, maka marginal produknya itu lama-kelamaan akan negatif atau akan menurun tuh. Yang tadinya naik karena ditambah tenaga kerja sampai artinya dia turun sampai menghasilkan marginal produk yang minus seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke biaya produksi. Apa sih biaya produksi itu? Biaya produksi itu adalah pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang yang akan diproduksi. Nah, biaya produksi itu ada 2, eksplisit sama implisit. Intinya kalau eksplisit itu sudah berupa uang untuk dikeluarkan gitu ya. Kalau implisit itu nilai manfaat yang hilang. Jadi tidak berupa uang. Misalkan dalam produksi kita memerlukan sebuah mesin untuk produksi. Nah, kita akan menggunakan mesin itu dong. Padahal kalau misalkan kita tidak melakukan kegiatan produksi, mesin itu tuh bisa kita sewakan dan ada penyewanya. Misalkan ada penyewa A dan B. Si A itu ingin menyewa 10 juta, sedangkan si B bisa menyewa atau menawarkan 9,5 juta. Maka biaya implisitnya itu adalah biaya si A, karena kita harus mengorbankan si A ini tidak bisa menggunakan mesin kita karena kita kan yang pakai nih, sehingga seperti itu. Jadi intinya kalau biaya implisit itu kesempatan yang hilang dari faktor produksi yang telah digunakan untuk kegiatan produksi. Paham ya? Jadi karena kita menggunakan mesin, tawaran yang 10 juta sama 9,5 juta itu kita harus lepas karena mesinnya kita gunain, seperti itu. Oke, sekarang kita akan berbicara tentang biaya produksi. Biaya produksi itu ada 2 macam. Yang pertama fixed cost. Fixed cost itu tidak tergantung pada unit. Misalkan biaya sewa. Kita kan sewa biasanya tahunan, misalkan sewa ruko gitu ya, 10 juta anggaplah. Nah, mau kita produksinya 50 piece, 20 piece, atau bahkan 5 piece, itu tidak akan mengaruh. Jadi tetap biayanya ya 10 juta. Itu masuk ke dalam fixed cost. Makanya di sini contohnya adalah biaya sewa, biaya asuransi, penyusutan, dan lain sebagainya. Kemudian kalau biaya variabel itu bergantung dari unit yang diproduksi. Misalkan biaya bahan baku, tenaga kerja, listrik, air, itu masuk ke dalam variable cost. Selanjutnya, rumus-rumus yang akan kita pelajari.
di dalam biaya. Misalkan dimulai dari biaya total. Biaya total atau total cost kita singkat sebagai TC. TC punya rumus berarti total fixed cost sama total variable cost, atau fixed cost plus variable cost itu sama aja. Atau kalau dalam bentuk persamaan, maka TC sama dengan A ditambah B Q. Q-nya itu adalah quantity atau jumlah barangnya. Jadi kalau misalkan nanti diketahui persamaan TC sama dengan 400 ditambah 4Q, maka 400 yang tanpa variabel itu adalah fixed cost, sedangkan PQ itu adalah variable cost. Jadi jangan bingung. Oke, kemudian kalau di dalam grafik VC karena fixed cost itu biayanya tetap walaupun Q-nya semakin bertambah ya. Kemudian kalau variable cost grafiknya seperti ini. Kalau total cost itu kan biaya di atas fixed cost. Jadi kita mulai dari ini, tidak mulai dari titik nol. Kemudian selain biaya total ada yang namanya biaya tetap rata-rata atau average fixed cost. AFC itu rumusnya adalah total fixed cost dibagi Q. Selanjutnya ada yang namanya biaya variable cost, berarti AVC sama dengan TVC dibagi Q. Kalau biaya rata-rata kita singkat sebagai AC. AC berarti kan total cost dibagi Q. Nah, total cost terdiri dari fixed cost ditambah variable cost, atau bisa kita singkat AC sama dengan AFC ditambah AVC dibagi Q. Nah, yang kelima ada yang namanya biaya marginal atau marginal cost. Biaya marginal cost itu adalah tambahan biaya akibat bertambahnya satu unit barang yang diproduksi. Marginal cost punya rumus delta TC, total cost ya, dibagi delta Q. Atau nanti kita bisa menggunakan MC sama dengan TC aksen atau turunan dari persamaan TC. Mungkin nanti lebih jelasnya ada di soal. Nah, ini adalah bentuk grafiknya, di mana AVC itu paling bawah, kemudian diikuti oleh AVC, baru yang paling atas ada AC, kemudian dipotong oleh si MC ini. Kemudian kurva MC mulai dari titik AVC, berarti dari sini ya, dari sini ke atas, itu kita sebut sebagai kurva penawaran. Kemudian MC sama dengan AC, titik ini, itu kita sebut sebagai efisiensi produksi atau economic of scale. Nah, tadi kan kita udah bicara tentang biaya produksi ya, sekarang masuk ke konsep penerimaan. Yang pertama ada penerimaan total atau total revenue atau TR kita sebutnya. TR punya rumus harga atau price dikali quantity atau jumlah barang atau outputnya. Nah, jadi penerimaan total atau total revenue itu adalah jumlah pendapatan dari penjualan barang yang sudah diproduksi. Kemudian kalau average revenue itu berarti TR dibagi Q atau AR sama dengan P. Kemudian kalau marginal revenue atau MR itu adalah tambahan penerimaan akibat bertambahnya satu unit barang terjual. Berarti delta TR dibagi delta Q atau MR sama dengan TR aksen. Nah, ini adalah grafiknya. Mungkin yang kita pelajari yang ini dulu ya, karena yang bagian pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna ini nanti akan dipelajari di bab selanjutnya. Jadi intinya di sini ada price, di sini ada quantity, maka TR-nya itu akan bertambah ketika Q-nya bertambah atau semakin tinggi gitu ya. Oke. Selanjutnya tadi sudah bahas biaya, kemudian kita sudah bahas penerimaan, kita bahas tentang laba maksimum. Yang pertama, fungsi dari laba rugi itu adalah P sama dengan TR dikurangi TC. TR itu total revenue ya, dikurangi total cost. Total revenue itu kan pendapatan, dikurangi total cost. Jadi kalau TR-nya lebih besar berarti kita untung atau laba. Kalau TR-nya lebih kecil berarti kita rugi. Tapi kalau TR sama dengan total cost kita sebut sebagai BEP atau break even point, atau tidak untung tidak rugi. Kemudian konsep laba maksimum itu terjadi jika unit Q diproduksi dalam kondisi MR sama dengan MC. Nah, nanti maksudnya gimana kita cek di soal. Kemudian di sini ada grafik. Kalau kondisinya adalah P1 seperti ini, dia kan di atas AC ya. Jadi P
di atas AC itu berarti untung. Karena harganya itu di atas AC, untung. Loh Kak, tadi kan untung TR lebih besar daripada TC. Iya itu benar, tapi kalau yang TR sama TC ini untuk total. Sedangkan kalau yang ini itu adalah yang untuk per unit, seperti itu. Kemudian yang P2 itu P sama dengan AC, maka kita sebut sebagai break even point. AC itu kan average cost ya, biaya rata-rata ya. Jadi dia tidak untung tidak rugi. Kemudian P3 itu titiknya di sini. P kurang dari AC itu artinya rugi tetap produksi. Jadi dia rugi tetapi dia tetap produksi. Kemudian P-nya kan di sini lebih besar daripada AVC. Berarti hasil penjualan melebihi biaya variabel. Tetapi kelebihan tersebut belum bisa menutupi biaya tetapnya. Biaya sewa, biaya apa kayak gitu-gitu. Nah, tapi bisa jadi si pabrik ini akan tetap produksi gitu. Kemudian yang P4 itu berada di bawah AVC, artinya itu rugi. Kemudian P sama dengan AVC atau MC sama dengan AVC. Oke, intinya dia rugi dari harga per variabelnya aja, tidak bisa menutupi variabel, tidak bisa menutupi biaya tetapnya juga. Oke, jadi pada titik P4 ini bisa dikatakan si kondisinya itu mereka sudah tutup produksi. Jadi mereka tuh sudah tidak berproduksi, tetapi bisa aja mereka tapi belum menutup usaha. Jadi bisa aja nanti dia akan berproduksi lagi gitu. Nah, kemudian ada juga satu lagi yaitu titik P5. P5 itu masih di sekitar sini. Nah, untuk P5 itu artinya P-nya lebih kecil daripada AC sehingga akan menutup usaha. P-nya kurang dari AVC. Oke, jadi ada 5 kondisi ya.